Ini VT nomor 118 ya. Saya ingin cerita tentang kekuasaan, ya. Karena ini adalah ilmu ekonomi politik, ya. Ilmu ekonomi politik itu mempelajari kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Ya kalau di TNI itu ya bintang 4. Nah, bintang 4 di TNI itu ada 4. Kasat, Kasal, Kasau, dan Panglima. Ya, kalau Menteri Pertahanan itu udah bukan TNI lagi, dia udah sipil. Nah, saya memiliki pengalaman unik. Saya bicara dengan Pak Dudung, juga dengan 2 kepala staf lainnya. Itu pembicaraannya begini, ya. Ini adalah pelajaran ya, edukasi, bukan manuver. Oleh karena itu, yang cari hiburan skip aja. Nah, saya ketemu dengan seorang bintang 3. Ya, saya katakan bahwa, Pak, Bapak akan jadi panglima. Lalu, ya ngobrol-ngobrol ya. Saya tanya, bagaimana persiapan Bapak menjadi panglima? Dia bilang, loh saya hanya berdoa Pak Gun. Pak, semua juga berdoa Pak. Yang bintang 3 itu ada 20 orang itu di angkatan Bapak. Itu juga berdoa supaya jadi panglima. Tapi kan kita nggak bisa hanya mengandalkan berdoa ya. Kan sama-sama berdoa ya akhirnya ya terjadi pengundian ya. Nah, saya bilang, begini Pak, pemikirannya begini, kita kan kekuasaan itu yang tertinggi adalah di tangan Tuhan ya, di tangan Tuhan. Lalu ketika kita bertemu Tuhan, apa yang terjadi? Waduh, ya kita mungkin di surga ya Pak Gun. Saya bilang, satu Pak, kalau orang ketemu Tuhan itu dia sekarat Pak, sakaratul maut. Dan pemimpin-pemimpin kita itu, Soeharto, Soekarno, Lim Siulyong, itu selalu mengalami sakaratul maut. Konglomerat itu semua juga mengalami sakaratul maut. Mereka ketemu Tuhan. Pada waktu ketemu Tuhan, apa yang mereka pikirkan Pak? Surga atau neraka? Beliau bilang, neraka Pak Gun. Jadi 90% orang itu takut dengan neraka. Kalau soal surga, ya oke lah ya, surga lantai 1, lantai 2, lantai 3, surga langit ke-7 ya oke lah ya. Nggak nawar-nawar lah ya. Tapi kalau masuk neraka, ya jangan Pak, jangan Pak. Jadi ketika sakaratul maut itu, di hadapan Tuhan itu, semua orang para pemimpin itu, Soekarno, Soeharto, semua itu lemah Pak. Mereka itu seperti aki-aki umur 90 yang udah mau meninggal, lemah Pak. Udah giginya ompong, pakai pampers. Mereka itu lemah. Oleh karena itu, ketika Bapak itu mendapatkan kekuasaan bertemu Tuhan, ya, ukurannya adalah orang yang paling ikhlas. Sekali lagi ya, karena di hadapan Tuhan itu banyak sekali Jenderal Sudirman, Aha Nasution, Soekarno, Soeharto, Lim Siulyong, orang kaya konglomerat semua. Mereka itu sudah tak berdaya, Pak. Sudah tua, giginya ompong, pakai pampers. Oleh karena itu, ketika Bapak bertemu dengan Tuhan, mengerti kekuasaan, mereka itu lemah, Pak. Di hadapan Tuhan itu semua orang itu adalah sakaratul maut. Apakah Anda Jokowi, Prabowo, atau Erlangga, atau Bambang Susatyo. Di hadapan Tuhan mereka sakaratul maut. Oleh karena itu, Pak, ya, bagaimana seorang Jokowi itu membutuhkan Bapak? Apa yang Bapak sediakan untuk Jokowi? Saya bilang, kalau Jokowi itu dalam kondisi bahaya, berbahaya nih, dia mau diancam, mau dibunuh nih misalnya. Dia akan telepon siapa?
Ajudan Pak Gun, ajudan, ajudan. Itu dia akan telepon ajudan untuk segera evakuasi, perlindungan, dan semua operation untuk pengamanan presiden. Ajudan. Aku bilang, Bapak sudah pernah jadi ajudan presiden. Jadi, yang diurus itu adalah bagaimana seorang Jokowi dalam kondisi bahaya. Ketika Bapak jadi panglima, yang dipikirkan itu adalah bahaya apa yang dihadapi oleh Jokowi. Jadi nggak usah ngurusin tupoksi. Tupoksi itu semua 20 orang yang bintang 3 itu udah paham tupoksi. Mereka udah 30 tahun di TNI. Oleh karena itu, yang dipilih adalah orang yang paling bisa menjaga Jokowi. Aku bilang gitu. Loh Pak Gun, ancaman apa yang di depan Jokowi? Aku bilang, Pak, ancaman yang paling besar yang dihadapin Jokowi itu adalah utang negara. Utang negara itu nggak bisa di top up, nggak bisa ditambah. Akhirnya dia utang sama Cina. Utang sama negara, utang negara 8.000 triliun, utang Cina 8.000 triliun. Kalau Bapak bisa mengerti solusi pembayaran utang ini, utang negara 8.000 triliun, utang BUMN 8.000 triliun, besok Bapak jadi panglima. Oh begitu ya, gitu. Ya, ternyata beliau belum jadi panglima karena panglimanya Pak Agus. Tapi lumayan, dia bintang 4 sekarang. Bintang 4 yang paling muda. Pak Ali itu angkatan 89. Pak Agus itu 91. Pak Maruli itu 92. Jenderal ini angkatan 93. Beliau paling muda, paling lama, masih 5 tahun lagi untuk bisa pensiun. Jadi dia pensiun tahun 2029. Oleh karena itu, beliau akan mengawal Jokowi terus atau Prabowo. Ya. Paling enggak walaupun enggak jadi panglima sekarang bintang 4. Dengan demikian inilah pembicaraan kita. Apa yang pelajaran yang kita ambil? Bahwa ukuran manusia itu kan apa sih? Duit ya kan? Nah kalau duit Anda 10 juta, duitnya Lim Shu Leong 1.000 triliun, ya Anda kelenger, ya kan? Saya pernah bertemu dengan beberapa jenderal yang dalam prosesnya itu ingin bertemu dengan pengusaha konglomerat naga, 9 naga. Saya bilang, Pak, jangan gampangin ketemu 9 naga itu dengan seolah-olah Anda setara. Gitu. Duitnya mereka itu 1.000 triliun. Itu tentara mana yang mau mereka gerakkan? Itu tinggal milih, Pak. Densus, ya, BNN, BNPT, mau Kopassus, Kostrad, itu disumbang itu 100 miliar, langsung bergerak. Jadi oleh karena itu jangan gampangin, gitu loh. Mereka adalah penguasa uang dan sekaligus bisa menggerakkan pasukan. Oleh karena itu kita harus tahu, gitu loh. Jadi dengan demikian inilah pelajaran penting para pemimpin. Ya, saya tahu Anda nggak mungkin jadi panglima, ya masyarakat ya. Tapi paling nggak Anda belajar bahwa di hadapan Tuhan semua orang adalah fakir. Jadi mereka semua itu adalah fakir, gitu loh. Termasuk 9 naga. Itu adalah orang-orang yang fakir di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena umur mereka itu udah umur 90, umur 79, yang udah osteoporosis, udah gigi ompong, pakai pampers. Oleh karena itu, ya di hadapan Tuhan mereka adalah fakir. Paling nggak fakir apa? Fakir usia. Ya, mereka adalah orang-orang yang udah dekat dengan kematian. Mereka harus bertemu Tuhan. Oleh karena itu, mereka adalah fakir di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Anda ketemu 9 naga, suatu saat ya, saya nggak tahu. Anda harus tahu apa yang dipikirkan mereka.